Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pembangunan. Pembangunan bukan hanya soal membangun gedung atau jalan, tapi juga bagaimana kita mengukur kemajuan sebuah negara atau daerah secara menyeluruh. Pertama, kekayaan rata-rata. Ukuran ini biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau PDB per kapita. PDB per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan atau produksi ekonomi per suatu negara. Kekayaan rata-rata penting karena menggambarkan tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat. Misalnya, negara dengan PPD per kapita tinggi biasanya memiliki standar hidup yang lebih baik. Namun, kekayaan rata-rata tidak saja cukup karena bisa saja ada ketimpangan besar di dalamnya. Kedua, pemerataan. Pemerataan mengacu pada bagaimana kekayaan dan sumber daya didistribusikan di antara seluruh penduduk. Untuk mengukurnya, kita menggunakan indeks Gini dan menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Pemerataan sangat penting karena pembangunan yang hanya meningkatkan kekayaan rata-rata tapi tidak merata bisa menyebabkan kesenjangan sosial yang besar. Negara dengan pemerataan yang baik biasanya memiliki stabilitas sosial yang tinggi dan masyarakat yang lebih harmonis. Oke, selanjutnya kita bahas kualitas hidup. Ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, harapan hidup, dan akses terhadap layanan dasar. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) salah satu indikator yang menggabungkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang baik harus meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, bukan hanya ekonomi semata. Kerusakan lingkungan. Pembangunan juga harus memperhatikan kerusakan lingkungan atau yang kita kenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berarti kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Beberapa indikator yang sering digunakan adalah tingkat emisi karbon, deforestasi, dan penggunaan energi terbarukan. Jika pembangunan hanya fokus pada ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan, maka kerusakan alam bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain di bumi. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Keadilan sosial berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan. Ini mencakup hak asasi manusia, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Pembangunan yang adil menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, sehingga tidak ada yang tertinggal. Jadi, ukuran pembangunan yang tidak hanya dari kekayaan rata-rata saja, tapi juga dari pemerataan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan yang holistik dan berkelanjutan akan membawa masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan peduli terhadap pembangunan sekitar kita. Terima kasih.